Oke, jumpa lagi di channel Gumai Tech. Teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga kalian semua sehat selalu. Pada kesempatan ini kami akan membagikan tipe kerusakan untuk nilai ampere yang tinggi. Nilai ampere yang sudah kisaran 0,1 ampere nilainya, padahal laptop belum di switch on. Apakah itu normal atau tidak? Di sini tipe laptopnya yaitu laptop Lenovo IP110 dengan kode MOBO LA Kompal ya, ini D562P. Nah, jadi kerusakannya itu seperti apa? Nah, teman-teman, di sini kita tes dulu mode buzzernya. Oke, nah di sini teman-teman fokus bisa perhatikan di voltmeter digital. Di sini nilainya 19,27 volt. Kita perhatikan nilai ampernya. Kita akan colokkan charger terlebih dahulu. Kita colokkan casan dengan harddisk tidak terpasang 0 ampere, tapi ketika harddisk dipasang, coba teman-teman perhatikan ampernya langsung naik jadi 0,14 ampere, padahal laptop belum di switch on. Tapi 0,14 ampere ini hanya aktif ketika harddisk terpasang. Nah, kalau kita mendapat masalah yang demikian, pasti kita bisa simpulkan bahwa ada bermasalah di bagian discharge di bagian rangkaian S5, tegangan PS maksudnya. Jadi bermasalah di bagian VS atau voltage switch, tegangan yang hanya keluar ketika switch on ditekan. Ketika switch on belum ditekan, seharusnya tegangan tersebut tidak keluar. Kenapa ampere naik sampai 0,14 ampere ketika harddisk dipasang? Harddisk memiliki suplai tegangan atau membutuhkan suplai tegangan sebesar 5 volt dari tegangan VS. Ketika harddisk dipasang, ampere sudah naik padahal laptopnya belum on, berarti tegangan VS itu sudah keluar. Nah, pada kasus ini kami ukur ternyata benar tegangan VS 5 volt itu keluar. Nah, hal seperti ini teman-teman bisa mengakibatkan kerusakan pada harddisk. Harddisk belum bekerja, harddisk belum menerima sinyal data, tetapi harddisk sudah mendapatkan suplai tegangan, sehingga harddisk ini piringannya berputar, dan ini mengakibatkan kerusakan pada harddisk. Nah, jadi kalau kita lihat pada skematik, di sini ada AC yang mengatur tegangan VS. Ini adalah MOSFET yang bentuknya AC EM5209VF di U13 atau di bagian ini. Ini dia teman-teman, U13-nya. Di sini ada jumper, di sini 2 jumper juga untuk input sama outputnya. Ya, kita perhatikan di sini. Kita anggap ini adalah AC EM5209VF. Ini adalah AC yang berfungsi untuk merubah tegangan dari 5 volt always yang selalu hadir dan 3 volt always yang selalu hadir menjadi tegangan VS. Tegangan ini akan aktif atau akan terdistribusi menjadi VS melewati AC ini. Pin 1, pin 2 berubah menjadi VOUT 1, VOUT 2 di pin 14 dan 13. Jadi 3 plus 3 volt always berubah menjadi VS melewati jumper J4. Begitu juga dengan 5 always akan berubah menjadi plus 5 VS lewat jumper 5, tetapi melewati AC ini. Jadi AC ini kita anggap sebagai gerbang yang berfungsi untuk memutus dan menghubungkan tegangan dari always menjadi VS, dan dikontrol oleh 2 tegangan ini, on 1 dan on 2 yang terhubung, dikendalikan oleh sinyal suspe tagar. Nah, suspe tagar ini berasal dari EC atau embedded controller. Jadi ketika di switch on, sinyal ini aktif, maka tegangan ini akan terdistribusi menjadi tegangan PS, 3 PS dan 5 PS. Dan AC ini mendapat suplai tegangan plus 5 volt always
di pin 4 VBIAS-nya untuk sebagai internal circuitnya ya. Jadi dia dapat supply tegangan, dapat sinyal enable, maka dia akan meloloskan input di outputnya ini, input dan outputnya ini, input kaki 67 ke kaki 9 dan 8, kaki 12 ke kaki 14 dan 13 kaki atau pin ya. Oke, jadi teman-teman, IC ini bermasalah, belum ada sinyal suspek tagar. Ini high ya, sinyalnya high 3 volt dari EC embedded controller, tetapi tegangan ini sudah hadir dan tegangan supply tegangan plus 5 volt always nya juga hadir. Jadi AC ini bermasalah. Jadi permasalahan AC ini dengan cara menggantinya dengan tipe EM5209VF. Ini ada dijual di toko-toko online, teman-teman bisa cari kalau dapat kerusakan yang sama. Jadi kerusakannya itu pada AC ini. Tapi teman-teman sebelum mengganti AC ini, ukur dulu sinyal suspek pagar ini. Kita letakkan probe merah untuk mengukur tegangan di sini. Kemudian kita switch on. Ketika di switch on, dia harus hadir sebesar 3 volt untuk mengaktifkan Vout 1 dan Vout 2 nya. Oke. Selain itu, jadi kalau seperti ini kita dapat kasus, jangan lupa kita langsung cek harddisknya, kita dokumentasikan. Kenapa? Karena harddisk rusak, kita sudah dapat servis, biaya servis plus harddisk rusak kan, jadi double kerusakannya. Oleh karena itu, buat teman-teman semuanya yang dapat kerusakan yang sama, mudah-mudahan menjadi share, dapat informasi, mudah-mudahan bermanfaat. Sekian dari Gumai Tech. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.